Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Tapi kayaknya belum udah sarapan ya? Iya. Berarti harusnya kalau sudah sarapan, kalian itu sudah semangat untuk belajar hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita proses terlebih dahulu ya. Siapa yang hari tidak masuk? Gak ada, Bu. Ini alhamdulillah. Masuk semua, berarti sehat semua ya. Anak-anak, ada yang udah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Belum. Oke. Jadi pagi hari ini kita akan belajar mengenai mempelajari bagian dan fungsi pada tumbuhan serta manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi dan manfaat dari kita, serta kalian dapat menerapkan ataupun lebih menghargai dan merawat tumbuhan di sekitar lingkungan kalian. Selanjutnya, siapa yang pernah melihat tumbuhan? Saya. Semuanya itu pernah melihat tumbuhan ya? Nah, coba saya tanya dulu kepada Atika. Ini kamu pernah melihat tumbuhan apa, Atika? Rumput. Rumput. Oke. Kalau Maira, di mana Maira? Pohon mangga, Bu. Kalau Medina? Pohon cabai. Oke, berarti macam-macam ya tumbuhan yang udah kalian lihat. Nah, pada saat kalian melihat tumbuhan yang di sekitar lingkungan kalian, di sekitar lingkungan rumah atau di sekolah, pernah nggak kalian berpikir kayak tumbuhan itu apa aja ya bagiannya, atau tumbuhan itu apa ya fungsi-fungsinya? Gitu. Pernahkah kalian berpikir kayak seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Berarti sebagian besar tuh nggak pernah, nggak apa-apa. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Kita akan mempelajari bagaimana bagian tumbuhan beserta fungsinya dan manfaat untuk kita semua. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita akan bersemangat terlebih dahulu. Kalau saya bilang semangat, kalian bilangnya semangat. Semangat, oke? Tepuk semangat. Semangat. Ya, jadi anak-anak, kita akan mempelajari mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, di sini itu kita ada tumbuhan itu apa sih? Jadi tumbuhan itu adalah salah satu komponen kunci dalam ekosistem kita, di mana tumbuhan itu tidak hanya menyediakan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas, tapi juga berperan penting dalam siklus air, terus menyediakan makanan dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Nah, lalu bagian-bagian tumbuhan itu memiliki peran yang penting dalam bentuk interaksi mereka dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Itu ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Ini pasti sudah kalian ketahui ya, anak. Nah, bagian akar itu memiliki fungsi apa sih? Akar ini memiliki rambut akar yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah, kemudian digunakan untuk proses metabolisme tumbuhan. Lalu pada beberapa akar tumbuhan itu akan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati seperti pada wortel dan ubi ataupun singkong. Terus yang ketiga, membantu menahan tumbuhan agar tetap kokoh dan berdiri di tanah. Yang keempat, ada pada beberapa tumbuhan itu seperti bakau, akar akan membantu dalam pertukaran gas dengan lingkungan, terutama di daerah yang berair. Selanjutnya itu ada batang. Nah, fungsi batang itu adalah untuk mengangkut air dan mineral dari akar terus menuju ke daun. Lalu jaringan floem dalam batang itu akan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Terus pada beberapa tumbuhan
setiap buah itu dan pembuahan, bunga itu akan menghasilkan biji untuk bereproduksi. Nah, ya, itu ada buah. Buah itu dia tuh mengelilingi dan melindungi biji selama perkembangannya. Nah, buah itu seringkali memiliki struktur yang membantu penyebaran biji melalui air dan hewan. Lalu biji-biji ini adalah berisi embrio tumbuhan yang baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Jadi kalau misalnya kita mau menanam tumbuhan baru, pasti kita menanamnya mulai dari bijinya. Terus biji itu akan menyimpan cadangan makanan juga yang diperlukan embrio untuk tumbuhan sebelum mampu melakukan fotosintesis sendiri. Nah, selanjutnya ini apa sih manfaat tumbuhan untuk kehidupan kita? Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua itu sebagai makanan dan obat-obatan, karena kan banyak tumbuhan yang kita makan setiap hari ya, kayak sayuran-sayuran yang kalian makan ataupun tumbuhan-tumbuhan herbal yang bisa menjadi obat untuk kita. Lalu sebagai sumber energi, terus sebagai estetika dan rekreasi, karena ada beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai tanaman hias gitu. Lalu ada penyedia habitat dan makanan untuk hewan. Jadi kalau tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan itu pasti dia akan menjadi tempat makan untuk para hewan yang di hutan. Oke, anak-anak, tadi kan saya sudah menjelaskan ya materi mengenai bagian tumbuhan beserta fungsinya dan manfaatnya. Sekarang kalau misalnya kalian belum paham, saya akan memberikan tugas lebih singkat lagi. Ini saya gambar dulu sebentar. Nih, pada kawan-kawan kan pasti ada akar kan? Lalu saya bikin daun-daunnya, lalu ada buahnya. Nah, ini contoh gambar pohon yang lengkap yang bagus ya. Nah, pada akar ini fungsinya itu untuk menahan bagian pohon agar tetap berdiri kokoh di atas tanah. Nah, ini juga dari akar ini ia akan menyerap air yang akan dibawa ke seluruh bagian-bagian tumbuhannya untuk mendapatkan makanannya gitu. Nah, batang ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan juga, cadangan air mineral yang dibawa dari akar untuk ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, daun ini ada yang namanya klorofil, yaitu zat hijau yang akan berfungsi untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis tadi akan kita pelajari di next berikutnya ya. Jadi untuk fotosintesis dan juga untuk fungsi dan juga untuk sumber makanan si tumbuhan ini. Nah, buah ini fungsinya adalah melindungi biji yang ada di dalam buah tersebut. Nah, biji ini fungsinya itu untuk sebagai bibit tumbuhan baru gitu anak-anak. Lalu ada bunga. Kalau sudah putih dan ini bunga, kalau ada putih sama benang sarina. Begini kan mahkota bunga. Nah, putihnya itu adalah di sini nih. Putih itu bagian ini ya. Nah, yang sebelah sini ini adalah benang sari. Nah, kalian cukup memahami bagian-bagiannya saja. Nah, selanjutnya sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, anak-anak, ada yang bertanya? Aku mau nanya dulu apa? Kamu nanya apa?
jalanan itu dia bisa tumbuh padahal nggak ada yang nyiraminnya. Tumbuhan, nah kalau misalnya dia tumbuhnya asal tumbuh aja kayak di hutan gitu, itu biasanya dia tuh tumbuh subur karena emang tanahnya itu bagus, tanahnya subur, di dalam tanahnya ada banyak ekosistem kayak cacing gitu loh. Nah terus dia juga ada turunnya hujan kan, jadinya dia tumbuh subur. Tapi kalau misalnya kayak di pinggir-pinggir jalan, itu biasanya memang sudah ada yang merawat kayak anggota Pemda atau apa ya, setiap berapa hari sekali menyiram-nyiram gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang bertanya? Gak ada? Oke? Ada. Oke. Oke anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan materi mengenai bagian tumbuhan, fungsi dan manfaatnya, sekarang kalian bentuk kelompok yang kita akan mengerjakan tugas, boleh dibentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Kelompoknya di sini. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar. Nanti kalian akan setiap kelompok akan diberi 2 gambar. Itu gambar yang kayak gambar tanaman yang bagus dengan tanaman yang tidak bagus. Nanti masing-masing kelompok menganalisis nih, kayak kok kenapa dia bisa bagus, kenapa dia nggak bisa bagus, penyebabnya apa gitu ya. Nanti jawabannya ditulis di sini, di bawah sini. Lalu setelah selesai kalian presentasikan di depan ya. Ada yang sudah paham, ada yang tidak mengerti? Paham semua ya? Alhamdulillah. Ini kelompok kamu, ya. Oke, kalian kerjakan selama 15 menit yang cukup waktunya. Ibu-ibu, ini kita jawabnya di sini. Iya, harus di situ aja. 15 menit cukup gak waktunya? Ya udah 20 menit ya saya kasih ya. Oke, Bu. Gimana anak-anak, sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Bagus. Boleh maju presentasi dari kelompok kamu dulu. Ya, saya kan dijelasin. Kalau kalian berarti gambar apa? Nah, gimana tumbuhannya? Ini kita dapatnya itu pohon yang di samping jalan. Terus tanaman ini subur karena dia itu dapat cahayanya yang cukup. Terus juga tanaman ini memiliki daun yang sangat hijau yang berarti termasuk tumbuhan yang sehat. Sama tanaman ini selalu dirawat, disiram dan tidak diinjak-injak oleh orang yang lewat. Selanjutnya ini gambar tanaman yang rusak dan kering. Itu disebabkan karena tanahnya itu kurang subur, lalu tidak disiram dengan rutin sehingga menjadi kering. Dan juga tanaman ini karena berada di pinggir jalan, banyak orang yang berjualan di sini itu jadi kena polusi sehingga kotor. Lalu terakhir itu karena ini ada di dekat trotoar, banyak orang-orang tuh banyak yang injek tanamannya, jadi tuh tanamannya cepat rusak jadi seperti ini. Itu saja dari kelompok satu. Oke, tepuk tangan Pak. Nanti kelompok 2 yang maju. Ada di sini ada tanaman pohon pisang, di mana ini tuh baru dipanen, jadi daunnya masih pada bagus, masih lebat, terus daunnya hijau dan pohonnya juga dirawat dengan baik. Di sini juga dia kelihatan dari tanahnya masih subur banget, maka pohonnya masih pada kecil-kecil dan pohonnya belum ada buahnya. Ini yang kedua ada gambar pohon pisang dia yang sudah besar. Di sini pohonnya sudah tua karena dia sudah menumbuhkan buahnya. Di sini ada buahnya, ada buah dan buah pisangnya. Terus karena dia sudah